Puji nama Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan shalom semuanya. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan. Ya, kita mau datang kepada Tuhan. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Apapun yang melandamu, situasimu, tetap percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami. Engkau Tuhan yang selalu mensupport kami. Engkau Tuhan yang selalu mendukung kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menghargai setiap jerih lelah kami. Kami adalah orang-orang yang masih mau berubah. Kami adalah orang-orang yang masih mau taat kepada firman. Bapa, tolong setiap kami. Kami mau tinggal di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau,
sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Nyanyikan lagu ini dari awal, katakan ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari rindukan Tuhan, katakan sama-sama. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Lebih lagi nyatakan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari menyembah. Oh ya la 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 makana maya na 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 masana. Ya ra na la 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 maya na 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 mo. Oh bersyukur kepadamu. Ini kerinduan kami. Engkaulah Tuhan yang kami perlu, yang kami rindukan selamanya. Seumur hidup kami akan selalu menyembah-Mu Tuhan. Apapun situasi kami,
apapun keadaan kami, Yesus, kami tetap percaya kepadamu. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan, selalu hadir di setiap musim. Oh, lalalabaya lalalabaka namaya lalalamo. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap proses yang kami alami, untuk setiap proses yang kami lalui, dan kami lalui bersama dengan Engkau. Dia Allah yang besar, Dia adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya kepada Dia. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nyanyikan lagu ini dari awal, sama-sama katakan, ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
Pastor Eni boleh siap-siap. Ku berserah penuh. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Yesus, kami bersyukur, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh datang, kami boleh melayani Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami rindu ya Bapa, firman-Mu ini yang sanggup mengubahkan kehidupan kami, firman-Mu yang sanggup memberikan kekuatan, menghiburkan, bahkan menolong kami. Kami butuh firman Tuhan, kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sanggup menjamah, mengubahkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami bergantung penuh kepadamu. Kami mau bersama-sama membuka hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang terbaik untuk firman Tuhan ditaburkan pada pagi hari ini. Berkati hati setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau menjadi tempat yang terbaik untuk kami boleh bertumbuh berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, sudah selayaknya dia mendapatkan pengagungan, ya, peninggian, sebab dia Allah yang layak kita sembah Bapak Ibu Saudara. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh bersama kembali untuk disirami dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Saya percaya setiap kita butuh akan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan ini berkuasa Bapak Ibu Saudara, yang sanggup mengubahkan setiap hati, yang sanggup mengubahkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya. Baik, sama-sama kita pada pagi hari ini kita mau buka di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Kita buka dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara di rumah punya Alkitab, buka Alkitabnya. Ya. Nanti sebentar Mbak Firna akan men-sharekan yang bertugas ya, Deborah atau Mbak Firna. Baik, saya akan bacakan 1, 2, 3 dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Yohanes pasal 15 ya Bapak Ibu Saudara. Ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Baik, sudah dapat? Ya. Kita ulangi lagi ya, kita baca bersama-sama. Dengan perikop pokok anggur yang benar. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, ini Tuhan Yesus menyampaikan tentang suatu perumpamaan Bapak Ibu Saudara, ya, pengajaran akan firman Tuhan, bahwa dikatakan di sini bahwa Yesus adalah pokok anggur, ya, dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Sedangkan kita orang-orang percaya ini, kita adalah ranting-rantingnya. Nah, kalau kita melihat ketika sebuah pokok anggur itu, dia kalau berbuah tidak langsung di pokoknya, ya kan? Jadi buah-buahnya itu bukan menempel pada pokoknya, tetapi pada ranting-ranting. Nah, kalau pokok anggur itu ingin berbuah banyak, ranting-ranting yang tidak berguna itu harus digunting Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu tidak mungkin bahwa ranting-ranting itu tiba-tiba menghasilkan buah kalau ranting-ranting itu tidak melekat pada pokok anggur itu sendiri. Karena tentunya ranting itu dia harus, kalau dia mau berbuah banyak, dia harus menempel, ya kan, pada pokok anggurnya. Dia harus melekat pada pokok anggur. Nggak mungkin sebuah ranting anggur yang terpisah tiba-tiba muncul buah, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin. Kalau dia terpisah dari pokok anggur, misalnya dipotong salah satu rantingnya, maka ranting itu akan menjadi kering. Betul ya? Kenapa kok menjadi kering? Boro-boro mau berbuah. Ketika ranting itu terpisah dari pokoknya, sehari 2 hari mungkin dia masih kelihatan hijau daunnya, belum kering. Tetapi kalau sudah dalam hitungan minggu atau bahkan berbulan-bulan, dia akan menjadi kering. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Kalau di Palangkaraya mungkin kita sulit menemukan pokok anggur. Nggak usah pokok anggur deh ya. Pohon lengkeng aja deh. Di rumah Bu Kartini nih sama Pak Robi ada pohon lengkeng yang setiap kita ke base camp kita lihat. Atau mangga di rumah Bapak Ibu Saudara di pekarangan yang mudah sekali. Kalau kita lihat buah mangga itu juga dari ranting-ranting, ya kan? Muncul buahnya dari ranting-ranting. Coba Bapak Ibu Saudara
potong salah satu ranting dari buah mangga itu, pisahkan dari pokoknya. Apakah akan muncul buah, Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu potong salah satu rantingnya terus dibiarkan dalam mungkin beberapa waktu yang agak lama? Nanti Bapak Ibu Saudara akan lihat yang awalnya tadi tentu waktu pertama kali berpisah mungkin masih hijau daunnya. Tapi lama-kelamaan daun dari ranting-ranting yang ada di sekitar ranting-ranting itu akan menjadi kering. Betul ya? Kering dan akhirnya memang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Tentu tidak ada berguna lagi ranting itu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara buang kan? Buang di tempat sampah, akhirnya dibakar. Nah, firman Tuhan ini juga berkata bahwa ranting-ranting yang tidak berguna itu dipotong dan dibuang, akhirnya dibakar. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kita ini harus melekat kepada pohon. Melekat kepada Yesus, tinggal di dalam Yesus. Artinya di sini. Yesus mengumpamakan dirinya, dia adalah pokok anggur. Nah, ranting itu harus bergantung penuh terhadap pokok anggur. Demikian juga kita. Kita ini harus bergantung penuh kepada Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Bersatu dengan Yesus. Kalau kita ingin menghasilkan buah-buah yang banyak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita bergantung penuh sama Yesus? Seperti sebuah pohon ini, pohon anggur ini, pokok anggur ini. Ya. Ranting ini bergantung penuh sama pokok anggur. Kalau dia pisah dari pokok anggur, bagaimana dia bisa mendapat asupan makanan, air, ya kan? Dari pokok anggur itulah dia mendapat asupan makanan, sehingga nanti nutrisi-nutrisi itu membuat dia bisa bertumbuh, berbuah banyak akhirnya. Tetapi kalau ranting ini berpisah, dia nggak mendapat asupan air, makanan, apapun itu. Sehingga lama-lama dia mati. Nah, tentu kita nggak mau mati secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita terpisah dari Yesus, kita bisa mati secara rohani. Artinya kita nggak bisa berbuah banyak kalau kita berpisah dari Yesus. Saya akan bacakan terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-4 ya. Tapi saya akan bacakan di dalam firman Tuhan Allah yang hidup ya. Terjemahan yang lain. Yang berbunyi demikian, berusahalah untuk hidup di dalam aku, dan biarlah aku hidup di dalam kalian. Karena carang tidak dapat berbuah apabila dipisahkan dari pohonnya. Begitu pula kalian tidak dapat berbuah lebat apabila terpisah dari aku. Nah, Yesus tegas sekali berkata, kita itu tidak akan bisa berbuah banyak, menghasilkan buah-buah. Buah di sini apakah dalam bentuk buah anggur, Bapak Ibu Saudara, atau buah lengkeng, buah mangga? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Buah yang dimasuk di sini adalah buah-buah roh, Bapak Ibu Saudara. Masih ingat dalam Galatia? Coba kita baca deh. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Buah roh ya di sini. Ya, saya akan bacakan Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 buah roh, Bapak Ibu Saudara.
Yang Yesus maksudkan di sini adalah artinya di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini harus berbuah, Bapak Ibu Saudara. Berbuah ini berbicara juga tentang adanya perubahan dalam hidup kita. Bukan kita berubah menjadi Superman, Bapak Ibu Saudara ya, tetapi berbuah dalam karakter, perubahan dalam karakter, diperbaharui dari hari ke hari. Firman Tuhan katakan hidup kita ini akan selalu diperbaharui dari hari ke hari. Yang sanggup mengubah hidup kita ini adalah Tuhan. Kuasa firman Tuhan ini sanggup mengubah kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Yesus berkata bahwa kamu tidak akan bisa berbuah banyak. Kalau kamu di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, mari kita belajar hidup bergantung penuh sama Tuhan. Artinya kita ini merasa bahwa kita memang perlu Tuhan di dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan yang sanggup mengubahkan hati kita, yang sanggup mengubahkan karakter kita adalah Tuhan. Yang sanggup membaharui hati dan pikiran kita adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dulunya berbicara tentang perubahan, kalau yang dulunya misalnya kita sulit untuk mengasihi, contoh ya, sulit untuk mengasihi, apalagi mengasihi musuh, sulit. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mengenal kebenaran firman Tuhan, kita diajarkan untuk mengasihi. Bukan mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita saja, tetapi justru mengasihi musuh kita. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Ya kan? Nah, perubahan-perubahan seperti inilah yang Tuhan maukan. Artinya kalau kita sudah mengalami perubahan itu, kita sedang hidup dalam berbuah itu, Bapak Ibu Saudara. Buah apa yang kita hasilkan hari-hari ini? Buah kasih, kesabaran, kemurahan, ya kan? Sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya kita bisa menghasilkan buah roh ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang gak mungkin bisa mengasihi kalau dia aja belum menerima kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu setiap kita perlu menerima kasih Tuhan untuk kita bisa mengasihi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami hidup yang berbuah? Langkah pertama yaitu kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Percaya bahwa Dia sudah mati bagi kita, mengampuni dosa kita. Dia bangkit dari kematian itu dan Dia naik ke surga. Itulah iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah menerima Yesus di dalam hidup kita untuk tinggal di dalam hati kita, maka Dia yang akan mengerjakan pembaharuan di dalam hidup kita. Firman Tuhan juga berkata, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dunia ini dikatakan oleh firman Tuhan penuh dengan kejahatan. Tuhan bilang jangan kita serupa dengan dunia ini. Kita sebagai orang percaya harus berbeda. Harus tampil beda, Bapak Ibu Saudara. Gak peduli deh orang mau bilang kita kamu sok suci, sok alim, atau sok apa lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada panggilan-panggilan tertentu bagi kita ketika kita mulai melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jelas firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidupnya harus berbeda dari orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, hari-hari ini mungkin ada tantangan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan,
Waktu misalnya kita dalam tempat pekerjaan kita, atau di sekolah, atau dimanapun kita berada bersama dengan teman-teman, keluarga. Kalau kita ingin melakukan kebenaran, biasanya ada saja tantangannya. Misalnya contoh kecil deh, untuk berkata jujur, ya kan? Ada orang berkata, janganlah terlalu jujur amat, ya kan? Harus ada mencong-mencongnya sedikit supaya dapat untung misalnya, gitu ya. Tetapi firman Tuhan katakan jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, dikatakan tadi bahwa kita harus tinggal. Nah, tinggal di sini kita nggak bisa terpisah dari Yesus dan dari firman-Nya. Oleh sebab itu, setiap hari baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini akan menuntun kita. Kalau kita ingin berbuah banyak, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika kamu tidak tinggal di dalam aku, atau kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, nggak mungkin kita ini bisa hidup dalam kasih kalau kita tidak menerima kasih itu. Ya, kasih yang Yesus katakan di sini adalah kasih seperti Yesus mengasihi. Yesus itu tetap mengasihi kita walaupun dia sudah disakiti, ya kan? Diolok-olok. Standar kita mengasihi adalah seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita biasanya lebih sukanya mengasihi orang yang berbuat baik aja sama kita, betul ya? Mengasihi orang yang sudah berbuat baik, itu normalnya kita. Naturalnya kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Yesus ajarkan apa? Kasihilah musuhmu, musuh orang yang berbuat jahat, mungkin ngomongin kita, jelek-jelekin kita, fitnahin kita, ninggalin kita, bahkan menyakiti hati kita. Ya kan? Tuhan bilang, kasihi musuhmu. Itu kasihnya Yesus loh. Ya kan? Standar kasihnya Yesus itu kita harus mengasihi itu seperti Yesus. Yesus ketika dia dihina, diolok, disalibkan, dia berkata kepada Bapanya di sorga, di atas kayu salib, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Standar kasih Yesus seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita jangan berkata bahwa gak mungkin aku bisa mengasihi karena udah begitu banyak kesalahan orang itu. Waktu engkau sulit untuk mengasihi, sulit untuk mengampuni, datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Minta agar Tuhan yang membaharui hatimu untuk memberikan kesanggupan kepada engkau untuk mengasihi, mengampuni. Kalau hari-hari ini engkau sulit untuk bersukacita, sumber sukacita itu siapa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan, aku perlu sukacita yang daripada Tuhan. Mungkin begitu banyak beban persoalan sehingga untuk tersenyum pun engkau sulit. Datang kepada Yesus. Sama seperti ranting. Ranting ini sumber makanannya, sumber airnya dari mana? Untuk dia bisa berbuah, untuk dia bisa tetap hidup. Yaitu dari pokok anggur. Yesus itu adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sumber kehidupan, sumber air kehidupan. Artinya dia yang memberikan kita hidup yang kekal. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, datang kepada Bapa jika tidak melewati aku. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Sumber apa lagi, Bapak Ibu Saudara? Sumber berkat, ya. Sumber damai sejahtera. Kalau engkau kehilangan damai sejahtera, datang kepada Tuhan.
Banyak hal yang bisa membuat kita hilang damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Keadaan, kondisi di sekitar kita bisa saja, kapan saja bisa membuat kita hilang damai sejahtera. Waktu naik kendaraan, motor misalnya, pas hujan-hujan, terus tiba-tiba lewat mobil atau motor yang lain, melewati air yang banyak, biasanya bisa nyiprat ke kita, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja kita kehilangan damai sejahtera gara-gara air yang nyiprat ke kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengerin orang ngomongin kita bisa nggak hilang damai sejahtera kita? Bisa. Tetapi jangan letakkan damai sejahteramu kepada orang lain, pada apa yang kau punya. Ya. Tapi letakkan kepada Yesus. Ada orang yang merasa damai, sukacita kalau dia punya misalnya dapat berkat yang banyak. Atau dia punya barang-barang yang branded. Ada nggak seperti itu? Ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu barang-barang itu sudah usang, dia nggak punya lagi, dia nggak bisa beli lagi, hilang sukacitanya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan letakkan damai sejahteramu, sukacitamu pada apa yang kau miliki. Sebab yang kita miliki ini enggak kekal, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu engkau letakkan sumber kepada sumbernya, yaitu Yesus Kristus, sumber damai sejahtera daripada kita, yang sanggup memberikan damai sejahtera kepada kita. Apapun kondisi kita, mau kita punya barang branded atau tidak, mau kita punya uang banyak atau enggak, mau kita dalam kondisi sulit atau tidak, mau orang ngomongin kita kiri kanan, waktu kita letakkan sumber damai sejahtera kita hanya pada Yesus, kita akan bisa tersenyum, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan tetap bisa memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena kita letakkan kepada sumbernya itu. Sama seperti ranting ini, hanya satu-satunya sumber makanan, sumber air yang dia dapat adalah dari pokok anggur. Ya kan? Kita harus perlu belajar dari ranting ini, ya kan? Ranting ini kita juga mau belajar bahwa satu-satunya sumber segalanya dalam hidup kita adalah Yesus. Satu-satunya tempat kita bergantung adalah Yesus. Waktu kita merasa kita memang bergantung sama Tuhan. Orang yang gak merasa bergantung sama Tuhan akhirnya akan berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Dia merasa gak butuh Tuhan, aku bisa. Akhirnya dia apa-apa, dia menyelesaikan dengan caranya sendiri. Dia coba dengan kekuatannya untuk menyelesaikan semuanya, berjalan menghadapi hidupnya. Tapi kekuatan kita sejauh mana, Bapak Ibu Saudara? Kita manusia ini rapuh. Kita mudah goyah, tanpa Yesus kita mudah goyah. Tanpa Yesus kita ini gak berarti apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hidup bergantung penuh, tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah sumber masa depanmu. Hai engkau anak-anak muda yang masih jauh perjalanan masa depanmu. Kalau engkau ragu akan masa depanmu, engkau bingung, datang sama Yesus, itu sumbernya. Di dalam Alkitab ini kaya, segala-galanya ada di sini. Yang sanggup mengubahkan engkau juga di dalam sini. Engkau baca dan lakukan, renungkan dan lakukan. Meskipun mungkin engkau dapat remanya satu ayat, coba lakukan. Seperti pastor apa pernah ajarin, apa sih Tuhan mau bicara apa? Ya kan? Waktu baca firman Tuhan seperti ini nih, saya baca di dalam pasal 15, Yohanes 15. Tuhan mau bicara apa? Tiba-tiba ada hikmat dari Tuhan. Ayat 4, tinggallah. Tinggal itu artinya engkau harus bergantung penuh kepadaku.
Inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Oh, ternyata hidup kita sebagai orang percaya harus bergantung penuh kepada Yesus, supaya kita bisa menghasilkan buah roh, berbuah banyak. Ya kan? Kita bisa mengasihi oleh karena Yesus yang mengajari kita untuk mengasihi. Kita bisa hidup dalam kebenaran oleh karena Yesus yang memimpin kita kepada kebenaran itu. Kita bisa bersuka cita, kita bisa mengendalikan diri, dikatakan tadi. Buah roh salah satunya pengendalian diri. Pengendalian akan hawa nafsu yang gak baik ya. Kalau nafsu makan baik ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau misalnya tidur ya, keinginan untuk tidur, tapi kalau yang sudah berlebihan udah gak baik Bapak Ibu Saudara. Mengendalikan kita untuk berpikir yang jahat, mengendalikan emosi kita. Pengendalian diri, perlu gak pengendalian diri Bapak Ibu Saudara? Mengendalikan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Perlu ada pengendalian diri, itu juga buah roh Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita hidupi, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Biarlah sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau pegang firman Tuhan ini. Ketika kita mulai melenceng atau kita misalnya mulai jauh dari Tuhan, ayo datang kembali. Katakan di dalam hati kita, bahkan kepada diri kita sendiri, aku perlu Tuhan. Aku mau bergantung penuh sama Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Ya. Oh ya ralabashanda ya nanama shikara nama ya nanaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa. Kami mau belajar tinggal di dalam Tuhan. Kami mau bergantung penuh kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuah banyak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami sering berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami merasa kami mampu menghadapi dengan kekuatan kami. Kami merasa diri kami pintar dan kami mampu menghadapinya tanpa Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, seringkali kami tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Seringkali kami mengambil keputusan sendiri, kami tidak mengandalkan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah menjamah, mengingatkan kami, menegur kami, untuk kami senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Sehingga kami bisa menghasilkan buah roh di dalam hidup kami. Kami mau hidup mengasihi, bersuka cita, tetap damai sejahtera, bisa mengendalikan diri kami. Mampukan kami ya Tuhan menghasilkan buah roh yang manis kepada Tuhan, buat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan memberkati segala pekerjaan, usaha, studi mereka. Tuhan berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, Tuhan yang menolong. Kalau mereka mengalami kelemahan iman, kuatkan iman mereka. Kalau mereka kehilangan pengharapan, Tuhan Engkaulah sumber pengharapan. Kalau mereka sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan saat ini Engkau yang memeluk mereka, mengangkat mereka, bahkan menarik mereka kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, mampukan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang mengingatkan kami, Engkau yang menginsapkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik dan luar biasa. Kami tidak mau menjadi ranting yang tidak berbuah, namun kami menjadi ranting yang berbuah banyak ya Tuhan. Terima kasih, hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami selagi kami masih ada di dunia ini, hidup kami berguna, hidup kami menjadi berkat.
Kami rindu Bapa lewat hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami bisa menguatkan orang lain lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, tolong kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami membawa bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran di bangsa ini. Berkati pemerintahan yang ada. Kami percaya hal-hal yang baik boleh Tuhan kerjakan atas bangsa kami. Bangsa kami tetap aman ya Bapa, di tengah-tengah yang sebentar lagi di mana akan mengadakan pemilu Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam genggaman tangan-Mu. Baik keamanan kami serahkan ya Tuhan. Lindungi bangsa kami, berikan kondisi yang kondusif ya Bapa, di dalam nama Yesus. Atas bangsa kami Tuhan pegang kendali. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami, berkati dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi, kota, kabupaten, bahkan sampai ke desa-desa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kota di mana kami berada. Kami melepaskan berkat damai sejahtera Allah mengalir atas kota kami Bapa. Berkati kota kami, berkati pemerintahannya. Biarlah kiranya berkat-berkat yang terbaik mengalir atas kota kami. Pulihkan kota kami. Kami rindu lawatan Tuhan juga terjadi di kota kami. Di mana kami berada ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada revival di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi generasi pada hari-hari ini, begitu banyak generasi yang terhilang, mereka yang hidup dalam keterikatan dosa. Bapa, lepaskan setiap anak-anak-Mu yang hidup dalam keterikatan dosa. Lepaskan Bapa di dalam nama Yesus. Mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan berikan harapan yang baru. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Sumerman yang ada di Sungai Tatas. Tuhan, kami memberkati setiap pelayanannya. Beliau Tuhan Kau urapi ya Bapak di dalam nama Yesus dengan urapan minyak yang baru, anggur yang baru setiap hari, setiap pagi Bapak dicurahkan. Tuhan berkati pelayanannya, berkati setiap jemaatnya Bapak. Engkau yang mencukupkan apa yang diperlukan. Berkati dalam pekerjaan Bapak dan Ibu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, pakai mereka dengan lebih dahsyat dan heran lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap jemaat Tuhan, sepanjang hari ini kami akan beraktivitas ya Tuhan, Engkau memberkati ya Bapak. Bahkan kami teringat ya Tuhan untuk gereja-Mu, choir church Tuhan, Engkau juga memberkati. Kami berdoa bagi setiap program-program yang ada, baik doa base camp Bapak, konsel, doa api, bahkan ibadah-ibadah Tuhan. Kami rindu biarlah hadirat-Mu, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu senantiasa ada. Terima kasih Bapa. Kami berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah jemaat Tuhan senantiasa bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kuatkan mereka Bapa untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berkati juga gedung serbaguna, gedung gereja yang sedang dibangun. Tuhan berkati Bapak Ibu yang sudah menjadi sponsor ya Bapak, donatur. Tuhan berkati kehidupan mereka, para donatur Bapak, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus berkati berlimpah-limpah Bapak. Berkati setiap tukang-tukang yang bekerja. Tuhan menguatkan, memberikan kesehatan, bahkan cuaca yang terbaik juga Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menutup doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya baik Bapak Ibu Saudara, saya serahkan kepada Pastor Alfa.
Puji nama Tuhan. Iya. Diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, pengumuman hari ini nanti untuk anak-anak muda ya, kita akan ada AMD jam jam 7, jam 7 malam di base camp. Iya, Bu Kartini, Pak Robi, base camp aman ya untuk pemuridan? Oke, dan nanti bisa nggak anak-anak muda, saya mau tanya, untuk jam 5 yang bisa ya, jam 5 sore kita sudah mulai untuk latihan musik. Yang bisa, boleh lambaikan tangan. Jam 5. Nah, bisa, berarti Anda harus mungkin dari rumah sudah 4:30 atau jam 5 kurang 20 ya. Nanti Pastor akan lebih awal ke sana ya, dan kita akan lebih banyak latihan musik. Karena kita mau ngejar musik sampah, saya sudah minta kepada Pak Robi dan Bu Kartini untuk menyimpan tong cat ya, dan targetnya kita akan tampil di tepi jalan. Kalau sudah kuat komposisi, minimal 3 komposisi gitu. Oke, semangat ya. Nanti jam 5 sore kita akan latihan musik dulu untuk musik dan juga musik sampah, dan juga nanti jam 7 kita lanjutkan AMD. Diharapkan semuanya anak-anak AMD ya untuk bisa hadir secara onsite. Yang di luar kota kita siapkan secara online. Oke, itu saja. Besok kita akan dilayani oleh Pendeta Sumerman, Bapak Pendeta Sumerman, untuk di morning prayer doa pagi kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat pagi. Yuk sama-sama semua menyapa ya. God bless you. Selamat pagi. Shalom, Tuhan berkati. Pagi Pak Robi, pagi Pak Sumerman. Ya, Tuhan berkati. God bless you. Pagi. God bless. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi, Tuhan Yesus Pak memberkati. Hendri, selamat pagi. Ya, yang sekolah, yang kuliah, selamat pagi ya. Selamat pagi. Ya, diberkati Tuhan. Haleluya. Yuk yang lain yuk. Sapa. Bu Saina bagaimana di Jayapura? Kemarin dimulai baru empat orang yang makan. Oke, tetap bersyukur ya Bu. Saya sangat bersyukur. Iya. Dari 4 orang Tuhan lipat gandakan 40 orang nanti. Dan terus sampai ratusan orang. Namanya juga baru memulai kan. Iya Bapak. Sudah hebat itu. Setuju. Perkatakan terus ya Bu, yang terbaik buat warung, buat restoran. Saya bilang sih restoran sih. Saya setuju sama seperti yang dibilang Bapak Pendeta. Namanya juga baru dimulai, tapi semangat kita terus. Amin. Kalau 4 orang itu hebat, 4 orang baru memulai itu datang sudah 4 orang hebat. Bapak Pendeta selalu membangun semangat. Ya. Hai guys. Haleluya. Joseph. Wah. Joseph, kamu kapan mulai kuliah? Tanggal 4, Pastor. September. Ya. Oh ya, oke. Semangat, boy, semangat. Yang kuliah, yang bersekolah. Bagaimana ini polisi? Ada ikut tes kah? Joseph? Sudah. Ya, apa hasilnya? Terlalu lolos, Pak. Tidak lolos? Terlalu lolos, jadi
nembus lolos. Bukan jodohnya di sana, Pak. Mana tahu nanti Ya, sama. istrinya polwan nanti ya. Iya. Sama seperti anak saya. Anak saya juga tidak lolos 3 kali ikut tes, tidak lolos. Tuhan tidak kasih kesempatan di situ kok. Tuhan kasih kesempatan lain. Haleluya. Oke semuanya, Tuhan berkati. Doa-doanya Iya. pagi. Pak Robi sehat aja ya Pak Robi ya. Ya. Ya, saya tadi pagi mana nih Pak Robi nih? Kok nggak muncul nih? Jangan-jangan Udah Santo nangis terus. udah khawatir saya. Jangan sampai sakit. Oke Pak, semuanya Bu. Oke. Semangat. Semangat boy. Strong Mas. Ayo Joseph, langsung mandi biar ganteng. Siap Pastor. Oke, God bless you.